Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bertemu dalam renungan kita hari ini. Yakin dan percaya kasih dan anugerah Tuhan selalu beserta kita senantiasa. Mari sidang jemaat Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini lewat renungan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukulkan 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad
dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah penentu kesuksesan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaan untuk kita, apakah yang menjadi penentu kesuksesan kita dalam menjalani hidup dan meniti karir dan juga dalam pekerjaan kita? Tuhankah atau diri sendirikah yang menentukan kita sukses? Ini pertanyaan yang umum sebenarnya untuk kita sidang jemaat Tuhan, yang perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing. Ataukah keberuntungan menurut anggapan orang langkah pertama itu menentukan kesuksesan? Terkadang kan orang berkata, itu keberuntunganmu begitu. Atau kita mendapat ini, contohnya suatu pekerjaan, itu dia beruntung mendapat itu. Artinya di sana semua karena keberuntungan begitu, ya, bukan karena yang lain, tetapi karena keberuntungan gitu, sidang jemaat Tuhan. Akan tetapi sidang jemaat Tuhan, bacaan hari ini menceritakan langkah pertama Yoas dalam menghadapi bangsa Aram sudah tepat. Ia mengimani bahwa seorang nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan maksud Allah kepada umatnya. Karena itu menjelang akhir hayat Nabi Elisa, Yoas menjumpai Elisa. Saat Yoas mengunjungi Nabi Elisa, ia mengetahui apa yang diperlukan Yoas. Nabi Elisa memberkati Yoas. Ia menyuruh Yoas menarik busur, membuka jendela di sebelah timur, dan menyuruhnya memanah. Ya, ini artinya Yoas tahu bagaimana situasi yang ada pada saat itu, bahwa situasi peperangan. Yoas sadar bahwa kalau dia tidak disertai oleh Tuhan Allah, dia pasti akan kalah. Artinya di sana kesuksesan dia dalam pertempuran itu bukan dari dirinya, melainkan daripada Tuhan Allah. Dia yakin dan percaya itu. Makanya dia bertemu atau menjumpai Nabi Elisa di akhir hidupnya, ya, di akhir hidupnya. Dan juga Tuhan Allah tahu, Elisa pun tahu apa yang diperlukan daripada Raja Yoas, ya, sidang jemaat Tuhan. Elisa meminta Yoas untuk membuka jendela sebelah timur dan memanah. Itu artinya Yoas akan menang melawan kerajaan Aram, ya, sidang jemaat Tuhan. Dan juga selanjutnya Elisa meminta Yoas untuk memukulkan anak panah yang ada di tangannya. Dan Yoas pun melakukannya, sidang jemaat Tuhan. Akan tetapi di sini juga Elisa kesal sama Raja Yoas. Kenapa? Dia hanya memukulkan 3 kali Raja Yoasnya. Mengapa tidak 5-6 kali begitu? Agar kerajaan Aram itu habis ditumpas lenyap gitu, dan tidak akan mengganggu lagi, mengganggu bangsa Israel. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, ini kita tahu bahwa ternyata setiap langkah sejak pertama sampai langkah terakhir harus dijalani dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, agar kesuksesan kita dapat kita raih, ya. Yang pertama adalah kesuksesan yang kita raih itu bukan semata-mata karena hasil usaha kita. Yang pertama sekali yang memberikan kesuksesan itu adalah Tuhan Allah. Ingat ya sidang jemaat Tuhan, apapun yang kita raih, apapun yang kita dapat, seperti Raja Yoas melawan kerajaan Aram, kesuksesan yang dia dapat bukan karena hasil usahanya. Dia percaya itu, makanya dia menjumpai Nabi Elisa. Kita pun demikian sidang jemaat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kesuksesan yang kita raih, kesuksesan yang kita dapat bukan dari kekuatan kita, tapi Tuhan mengizinkan kita mendapat kesuksesan itu. Amin. Itu jemaat Tuhan.
Mari sidang jemaat Tuhan, ada bagian dalam diri kita ini, sidang jemaat Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Dan ada bagian juga kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya di sana kita sejalan. Mengapa saya katakan tadi bukan karena usaha kita? Tuhan yang memberikan kesuksesan itu kita raih. Dia membuka jalan, Tuhan membuka jalan. Seperti Nabi Yoas, seperti Raja Yoas. Tuhan membuka jalan untuk dia melalui hambanya Nabi Elisa. Yang begitu juga dengan kita. Ya. Dan kita pun harus sadar itu. Dan dalam diri kita ini pun harus kita tekankan bahwa kesuksesan yang kita raih itu adalah kesuksesan dari Tuhan Allah, bukan kesuksesan karena kehebatan kita, ya. Yang ada pada kita hari ini, kita syukuri, berikan yang terbaik untuk Tuhan, selalu mengucap syukur dalam segala hal, jangan lengah, karena jaminan berkat Tuhan untuk kita ada setiap saat. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa penentu kesuksesan adalah Tuhan Allah, bukan diri sendiri. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kesuksesan yang kami dapat dalam hidup kami bukan karena kami sendiri, diri kami sendiri, tetapi karena Tuhan Allah yang menolong kami, yang membuka jalan dan memberikan kesuksesan itu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.